Kita diwajibkan sontek. Yang kita tahu saat ini memang itu haram, itu dari vaksin babi atau dari binatang yang najis yang diharamkan oleh Allah, maka ente tidak mau sontek. Kalau tidak mau sontek, tidak pergi haji, tidak apa-apa, ente mati, tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah mengumpulkan kita, memilih kita ikhwani di malam yang ke-13 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Allah kehendaki kita untuk kumpul dalam kebaikan, Allah pilih kita dan Allah mudahkan untuk kita. Yang mana kemudahan ini menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bagaimana salaf mengatakan taisir umur alamatur ridha. Ketika urusan kita dimudahkan Allah, ya mana juga jika kamu analisa tadi ban kempes di jalan kan, masih nyampe berarti dimudahkan Allah. Ya, masih nyampe berarti dimudahkan Allah. Ketika suatu urusan yang baik kita hendak lakukan, lalu Allah bukakan jalan, dimudahkan, maka itu insya Allah pertanda kalau Allah ridha dengan kerjaan kita, ridha dengan gawe kita. Nah, mudah-mudahan ikhwan, siapapun kita yang telah didatangkan Allah, dikumpulkan Allah di majlis yang penuh berkah ini pada malam hari ini, malam ke-13 ini, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kalau orang sudah dikehendaki Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. May yahdihillahu fala mudhill lahu. Berusahalah setan iblis untuk mengajak kita untuk lalai. Kalau Allah sudah memilih kita, menghendaki kita, maka tidak akan mereka mampu walaupun dengan bentuk apapun godaan tersebut. Maka kita tetap akan diberikan Allah hidayah dan kekuatan dengan taufiknya sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Seperti kumpul kita malam hari ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Risalatul Mu'awanah. Kita masih dalam pembahasan yang cukup penting untuk kita perhatikan dan kita setelah itu bermuhasabah, melihat nilai pada diri kita tentang apa yang disampaikan Imam Haddad ini, nasihat yang sangat penting buat kehidupan kita. Lalu kalau tidak ada maka mari kita usahakan, dan kalau sudah ada mari kita jaga. Itu pembahasan mengenai masalah wara'. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan guru kita bersama Sayyidul Fadil Hasan bin Husain Madahid, ya. Beliau hadir bersama kita malam hari ini. Nanti insyaallah kita minta sedikit nasihat dari beliau, dan Ustaz kenal juga beliau ini nanti insyaallah yang akan bareng Ustaz ngisi di Masjid Al-Hilal. Ya, Masjid Al-Hilal kan Ustaz cuma mampu 2 kali seminggu. Nah, yang 2 minggu lagi insyaallah beliau yang akan mengisinya di Masjid Al-Hilal. Ya, malam Sabtu nanti Ustaz ngisi di satu topik Mas Sabtu subuhnya insyaallah beliau mulai akan ngisi di Al-Hilal. Dan juga kalau Ustaz ada uzur di majelis ini, insyaallah beliau yang akan menggantikannya. Ya, insyaallah apa yang beliau sampaikan itulah yang saya sampaikan. Ya, apa yang beliau sampaikan dan nasihat itulah juga nasihat dari Ustaz. Dan kalau bisa istiqomah bersama beliau insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Pembahasan cukup penting. Pembahasan mengenai sifat yang agung yang dimiliki oleh para nabi dan para wali, dan tidak akan pernah menjadi seorang waliullah kecuali memiliki sifat ini. Semakin tinggi sifat ini dimiliki oleh mereka, semakin derajat mereka tinggi di sisi Allah. Dan boleh dibilangkan mustahil ada orang bisa mencapai derajat gurub dekat sama Allah kalau tidak memiliki sifat ini. Sifat ini dimiliki memang kebanyakan para ulama, namun ada juga mereka bukan orang alim tapi mereka mendapatkan. Kalau dapat juga kita dapatkan, ya maaf, astagfirullahaladzim, orang itu berilmu tapi tidak dapat sifat ini. Sifat yang untuk zaman sekarang cuma kita bahas di majelis, disampaikan oleh ustadz, diceritakan bermacam-macam cerita yang menarik, ya seperti minggu lalu, masya Allah nikmat dengan cerita-cerita tentang wara' ini. Ditulis ke di kitab, lalu kita ceritakan, kita sampaikan, dan kamu asik dengarnya. Sebatas itu pada diri kita. Ya, orang dulu mereka benar-benar itulah kehidupan mereka, wara' dalam arti kata, ya ulama mengatakan bukan dari menjauhi diri yang dari yang haram. Kalau yang haram itu sudah sifatnya wajib,
Ya, semua orang mungkin melakukan itu. Tapi ketika seorang mampu menahan dirinya dari perkara yang syubhat, di situ ada kelezatan, kenikmatan, kedudukan, kekayaan, tapi dia ragu ini halal atau haram, maka dia tinggalkan. Itu baru namanya wong punya sifat wara'. Lebih tinggi lagi, dia tahu ini halal, tapi dia masih bertanya, halal ini berkah tak? Karena ada halalan thayyibah mubarakah. Ketika cuma berkah, cuma halal tanpa ada keberkahan, tanpa ada thayyibah di situ, dia tinggalkan juga. Ini orang yang lebih tinggi sifat wara'. Nah, sampai sifat wara' itu lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, semakin tinggi. Ada yang batasan itu yang memang khawas, artinya hanya dilakukan orang tertentu. Ada yang sifatnya ahlil khas, yang mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Ada lagi wara'nya sifat orang awam, ya, seperti puasa juga. Seperti yang saya cerita kemarin, cerita tentang Habib Alwi bin Muhammad Al-Masyhur itu, yang beliau tidak mau menyentuh bungkusan duit yang dikirim oleh saudaranya dari Singapura. Padahal dia tahu duit itu duit halal, tahu benar dia, yang ngirim dia orang baik, saudaranya sendiri, orangnya punya sifat wara', orang punya dagangnya bersih, duit itu bersih halal. Dibungkus, zaman dulu belum ada transfer bank, belum ada, ya, dibungkus dikirim, lalu sampailah ke tangan beliau. Ketika buka bungkusan itu, beliau tidak mau sentuh dengan tangannya, dia buka pakai kayu. Sampai ada orang negur dia, ya Habib, mampu buka pakai kayu, kau ya ke bungkusan itu, buka betalinya. Apa juga, aku tidak mau nyentuhnya. Bukankah itu duit halal? Kalau duitnya halal, tapi bungkusan itu tidak sentuh, tidak mau nyentuh. Kenapa? Bungkusan itu sudah dipegang berapa banyak orang kafir, sehingga nyampe ke Hadramut ini lewat berapa negeri-negeri orang kafir, dari negeri ke negeri, dari tangan ke tangan orang kafir, sampai ke Aden pun nyampe lewat tangan orang kafir, baru masuk Hadramut di tangan orang muslim. Aku tidak mau nyentuh itu katanya, sampai segitu. Ya, kita baru ini ingat cerita tentang wafatnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. InsyaAllah mungkin wafa bersama Masjid Al-Mutakin bakal ngadakan, kalau tidak salah hari Kamis nanti, jatuh sama sekali ya kalau beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah, itu zaman beliau komunis menguasai dunia, termasuk negeri kita sama, saat itu di Tarim juga. Jadi orang komunis itu sempat membangun suatu bangunan, orang komunis sempat membangun suatu bangunan di dekat Masjid Jami, sampai sekarang masih ada bangunan itu. Nah, waroknya orang Tarim, orang awamnya orang Tarim, sifat waroknya hebat. Kalau musim panas, kalau musim panas itu sangat dahsyat, ya. Rata-rata di sana tuh 38 tuh rata-rata. Kadang 42 sampai 48 sampai mencapai mendekati 50 kalau sudah panas terik benar. Ya, saya mungkin pernah cerita sama kamu, kalau kita buka keran air, di sana pipanya besi. Kalau ente buka keran air di musim panas terik itu, ente mau nyeduh kopi tidak perlu dimasak lagi. Bukan pakai dispenser dah. Dari keran itu langsung. Panas luar biasa. Kalau ente punya telur, ente masukkan, ente keduk, tidak usah dalam-dalam, mungkin 10 cm pasir itu, ente masuk ke telur, 10 menit angkat sudah matang. Dahsyat yang panas luar biasa. Nah, kalau sudah musim panas, ya, orang-orang Tarim bisa muncak gitulah. Kita kalau musim panas, jalan apa? Di tengah atau di pinggir? Di pinggir, lewat emperan toko. Ya, nyari teduh. Orang Tarim pun sama. Mereka mau menuju ke masjid atau mau menuju mana, mereka lewat emperan toko. Mereka jalan. Nah, pas menuju ke Masjid Jami, ini bangunan orang komunis itu dekat Masjid Jami Tarim. Pas mereka harus melewati bangunan, mereka tidak mau. Mereka lebih rela dirinya kena terik panas matahari yang terik daripada lewat di emperan toko yang dibangun oleh orang komunis. Sampai segitu warok mereka. Bukan karena benci, warok mereka. Karena ini bangunan dibangun oleh orang kafir, komunis yang zalim kepada ulama, kepada umat Islam. Jadi mereka tidak mau berteduh lewat jalan di bawah naungan bangunan yang dibangun oleh orang komunis. Mereka lebih sering biar aku jalan di terik panas matahari dengan sengat matahari yang panas ketimbang lewat di situ, tapi bangunan itu bangunan yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan juga bagian dari warok, ya. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kita lanjut sekarang, ya. Cerita dan nasihat dari Imam Haddad mengenai sifat warok ini. Jadi kita orang awam harus memiliki juga bagian dari sifat warok, ya, dengan kadar orang awamnya kita. Itu orang ahli khas lebih lagi, ya, orang khas lebih hebat lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darin amin. Al-Imam Ghazali Syarif bin Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Wa'lam anna al-muharramat qismani. Ketahuilah yang haram itu ada dua. Yang dikatakan haram itu ada dua jenis.
Ahaduhuma, yang pertama, syai'un muharramun li'ainihi kal mayyitah wad dam wal khamr wa nahwu dzalik. Ada yang memang haram dari majasnya benda itu. Seperti daging babi, anjing, khamr, bangkai. Selain bangkai, ikan dan belalang. Itu najis, itu haram. Jelas-jelas haram, ya. Ente mau dapat boleh beli, boleh dikasih, memang punya ente dewe, semuanya haram itu. Khamr, contoh ini kan masih banyak lagi, ya. Khamr, anjing, babi, darah, nanas, semua najis-najis itu haram. Itu haram lidzati, memang zatnya, bendanya, majasnya haram. Tak boleh kita makan, tak boleh kita minum. Nah, ada lagi nanti yang dia haramnya bukan karena asli barangnya, tapi proses mendapatkan itu barang yang haram. Dibeli dengan cara nipu, misal didapatkan cara maling. Barangnya apa? Barangnya peci. Peci haram. Enggak, bahkan penghias kita dalam ibadah, ya, rida, kurma, air zam-zam. Nah, kurang apa lagi sudah. Air zam-zam, tapi boleh maling. Ya, sampai di airport Palembang, kawan lagi lengah, sweet gawanya masuknya mobil. Ya, dia ngasuh kurang, aku segalon nih. Kawan kehilangan minumnya, kawan yang ngawak lagi maling. Apa urus? Ya, haram, mau air zam-zam itu. Ya, jadi haram. Kenapa? Cara dapatnya. Pekerjaan juga sama. Wong pegawai itu halal, tapi ketika pekerjaan itu ada maksiatnya, haram. Bisa jadi haram pekerjaan tersebut. Wahakadha. Di sini disebutkan beliau, wa hadha naun la yahillu bi wajhin min wujuhin illa inda ittirar. Nah, yang pertama ini yang haram memang majasnya, bendanya, barang memang haram, tak boleh ente makan, tak boleh minum, tak boleh ente pakai, itu tidak boleh sampai kapanpun, kecuali di saat darurat. Seperti, ya, beliau kasih di sini contoh indal ittirar. Wa huwa tawaqqufu baqa'in nafs al-muhtaramah ala tanawulihi ma'a faqdani ghairi. Ketika tidak ada yang lain kecuali cuma inilah. Contoh, ada orang kehausan. Aus dia di padang pasir katakanlah atau di mana lah tempat. Tak ada air sama sekali. Tak ada air sama sekali kecuali di depannya ada arak atau minuman khamar. Kalau dia tidak minum, dia bakal mati. Dia bakal mati. Nah, di sini syariat mengatakan, oh, pertahankan, kau tak boleh, biarlah kau mati tanpa minum. Begitu? Tidak. Ternyata syariat mengatakan untuk nyambung nyawa di bahasa kita, kau boleh minum satu teguk. Sekiranya cukup seteguk itu untuk menghilangkan rasa haus yang bisa mematikan tadi dan bisa menguatkan kau untuk keluar mencari tempat lain. Nah, itu boleh. Tapi tidak boleh lebih dari seteguk. Kalau cukup cuma seteguk. Kalau seteguk tadi memang dia ngerasa tidak bisa juga, masih harus 2 teguk, ya 2 teguk. Jadi indal ittirar, ketika memang sedang butuhnya, tidak pacak, tidak ada ganti lain, tidak ada makanan, tidak ada minuman lain, boleh yang seperti itu. Makanan pun sama, lapar sangat gitu, lapar beberapa hari. Kalau kita tidak makan, kita bakal mati kelaparan. Tapi depan kita ada anjing atau daging babi, ya, atau bangkai, ayam, tapi mati bukan karena sembelihan Islam, bukan, mati bangkai hukumnya. Maka bagaimana kita caranya makan, menghadapi hal seperti ini? Apakah kita biarkan diri kita atau keluarga kita mati kelaparan? Islam mengatakan, udah jangan. Kata Allah mengatakan, silahkan makan. Tapi dengan kadar ittirar tadi, ketika butuh sekedarnya. Cukupkah 1 potong daging haram itu mengganjil diri kita? Cukup, setengah potong pun cukup. Ya sudah, setengah potong, jangan lebih. Apalagi nggak bekal, jangan. Ya, sudah makan simpen, barangkali kelapangan lagi di jalan, udah boleh itu. Tak kata cerita barangkali kaget kelapangan lagi. Saat ini kelapangan lagi kaget, lain cerita lagi. Siapa tahu Allah turunkan sesuatu yang halal. Allah berikan yang halal. Jadi ketika ittirar, muttar, makna muttar benar-benar kalau ente tidak makan, tidak minum, ente bakal binasa. Itu baru. Kalau sudah bakal sakit, enggak. Binasa sampai. Kecuali sakit itu sakit memang melulung-lulung. Sakit yang tidak baca tidak. Nah, termasuklah juga jenis obat, ikhwan. Kadang-kadang kita diserahkan di orang ketika sakit, ada yang menawarkan obat, tapi obat itu terbuat dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh. Allah menciptakan yang halal itu pasti ada. Setiap penyakit ada obat yang halal. Nah, kalau cuma gara-gara kita pengen cepat sembuh lalu mengambil yang haram, tidak boleh. Bela sabar dengan yang halal tadi, daripada nanti ngambil yang haram untuk biar cepat sembuh. Lain kalau tidak diobati, mau tidak mau orang bakal mati, misalnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu diperbolehkan. Sama seperti tadi. Ketika ittirar, ketika memang sangat-sangat butuh benda. Tapi kita macam kemarin, vaksin yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak kita. Jelas waktu itu kan babi. Nah,
Alasan mereka itu wajib, sampai naudzubillah kita sedih. Keluar fatwa dari MUI, entah dari mana itu. Oh ini suatu yang wajib ini. Muttor dia bilang. Dia katakan muttor, darurat. Darurat di mana? Kalau tidak kena disuntik vaksin ini nanti bakal. Nah, nanti bakal. Sekarang kita dari dulu hidup tanpa vaksin sehat walafiat. Kemungkinan sakit itu masih barangkali kemungkinan, bukan kalau tidak dinyut saya ini budak bakal mati. Kalau tidak dinyut sontek hari ini vaksin babi itu, ya, ini anak besok bakal kejeng-kejeng. Tidak. Sekarang berapa banyak orang yang tidak ikut pakai vaksin tersebut sampai hari ini hidup sehat walafiat. Hati-hati itu mereka memfatwa itu. Entah dari mana dia memfatwa, entah dorongan dari mana fatwa itu keluar, wallahu a'lam. Hati-hati ikhwan. Yang kesian bayi anak kita masih kecil, bayi katik dosa. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Di dalam dagangnya ada vaksin babi. Mengerikan. Ya kalau antum teledor, kalau keteledoran itu bisa jadi dosa buat kita. Ini sampai masya Allah di mentok itu saya dapatkan ya. Dikumpulkan orang tua santri murid itu dari sekolah, satu sekolah untuk biar disontek tadi. Didatangkan satu tokoh MUI di sana untuk memberikan doktrinan biar orang ini mau disontek anak-anaknya. Alhamdulillah mereka tidak ngancam sampai kalau tidak mau sontek dan ikhlas untuk tidak sampai ke situ. Ini tidak boleh sebetulnya. Alasan mereka kalau tidak diinjak sontekan nanti budak ini bakal kena ini, bakal kena ini. Bakal. Belum tentu. Nah sekarang dari dulu kita hidup tanpa itu alhamdulillah sehat walafiat. Dan pakai sontek itu berapa banyak? Wallahi ikhwan, susu yang disedot oleh bayi dari puting payudara emaknya itu lebih abdul dari segalanya. Itu obat dari segala obat sudah. Dekapan orang tua itu segala macam kebaikan ada di situ. Apalagi kalau bini kita nyusui sambil sholawat. Selamat. Jadi hati-hati kamu. Akan muncul lagi nanti hal seperti itu. Kemarin kita nak pergi haji, nak umroh, harus sontek apa namanya? Magenitis apa? Magenitis itu. Kalau dulu kan sempat kenyataan, bukan diheboh-hebohkan, bukan istilahnya hoak. Ya, diteliti, didapatkan dan pemerintah ngakui. Kalau itu juga ada vaksin yang haramnya. Mana kita? Ini kan untuk haji Ustaz. Tak wajib haji ente. Kalau sampai harus disontek itu. Dan negeri lain tidak disontek kok. Kita diwajibkan sontek. Yang kita tahu saat ini memang itu haram. Itu dari vaksin babi atau dari binatang yang najis yang diharamkan oleh Allah. Maka ente tidak mau sontek. Kalau tidak mau sontek tidak pergi haji. Tidak apa-apa. Ente mati. Tidak berdosa. Belum haji. Gara-gara ente tidak mau disontek tadi. Ente tidak jadi wajib haji tahun itu. Kalau sampai itu meninggal, tidak dianggap tarikul haj, tidak dianggap orang yang meninggalkan haji, tidak. Kenapa? Kita tahu ini barang haram. Ketika ada barang haram, yang harus disontek karena itu bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang darurat sekali lagi. Ya, berapa banyak berjuta manusia di dunia tidak pakai sontek pergi haji, sehat selamat. Kenapa giliran haji dipersulit, tapi uang melancong ke negeri barat sana, tidak ada sontek ini, tidak ada sontek ini, itu. Nah, kita memang dipersulit di negeri ini. Kita mayoritas Muslim. Yang duduk di pucuk itu pejabatnya banyak muslim, tapi subhanallah dalam urusan ini kita dipersulit. Nah, ketika itu nolak, boleh kita. Biar aku tidak pergi haji daripada aku disontek. Salah kalau ya sudahlah demi pergi haji biar aku disontek. Salah itu. Tapi kalau sekarang ya sudah terakhir ini berapa tahun terakhir kita sudah dapat keterangan, kita nanya harus sama dokter-dokter yang muslim, mana sekarang vaksin yang mau disontek sekarang? Oh itu aman katanya, halal. Dijamin oleh mereka halal. Ente jamin, jamin anak halal. Bismillah. Itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau memang haram, mengandung sesuatu yang diharamkan, tidak dihalalkan oleh syariat, tidak usah disontek. Kalau sampai tidak jadi haji, tidak jadi umrah, tidak berdosa. Ini tidak bakal dituntut Allah. Kenapa? Termasuk makna manis tata'a ilaihi sabila. Bagi orang wajib haji itu, bagi yang wajib itu, bagi yang mampu untuk pergi haji. Nah sekarang kita dianggap tidak mampu. Kenapa? Ada yang menghalangi kita. Apa? Ditodong dengan vaksin haram tadi. Misal, tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Ya, ma'asyil ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa faqakumullah. Nah, jadi barang yang haram itu yang jelas-jelas dari zatnya, dari barangnya yang haram, itu haram. Tidak boleh kita makan, kita minum, kita pakai kecuali dalam keadaan darurat. Darurat dalam mana apa? Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita bakal mati. Makna darurat boleh menggunakan tapi sekedar untuk nyambung nyawa, bahasa-bahasa kita tuh, ya. Artinya kalau itu keselak ada sesuatu yang nyangkut di sini, duri, tulang misalnya baik. Sampai dia tadi itu kalau tidak cepat ditolong bakal mati. Yang ada cuma air kencing. Misal. Yang ada cuma air kencing kan haram, minum air kencing. Atau khamar tadi, misalnya sudah minumkan untuk menyelamatkan nyawa dia tadi. Yang penting kita yakin dengan didorong air ini
tulang yang menyangkal di sini bisa lepas, bisa. Boleh. Sudah lepas, jangan nambah lagi. Sudah. Ya, begitu juga makanan tadi. Ya, sekedar baik untuk nganjil perut ketika dia sudah ngerasa pacak berdiri, ada nyawa nyambung istilahnya kasarnya ya bahasa kita, maka sudah stop, tak boleh lagi, tak boleh nyimpen buat bekal, tak boleh. Ya, haram itu hukumnya. Tapi ikhwan rahimakumullah fidakumullah wa faqakumullah. Ma'a faqdani ghairuh. Wathani halal fi nafsihi kal hinta wal ma' at-tahir walakin mamluku li ghairik. Fala yazalu muharraman 'alaika hatta yasir ilaika min wajhin sa'ighin min syar'in kal bai' wal hiba wal irith wa nahwi dzalik. Kemudian yang kedua, benda itu aslinya suci, aslinya halal. Yang halal wallahi banyak dibandingkan yang haram. Yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Ya, kita sedih ketika ada ngomong, Ustaz sagonya yang halal, yang haram lagi sago, apalagi yang halal. Hati-hati omongan macam itu, Tuhan. Ada kan orang seperti itu, malas nyari duit, malas nyari rezeki, tidak mau berusaha sungguh-sungguh, lalu dia ngeluh, sagonya nyari duit sekarang nih. Jangankan yang halal, yang haram be sago, apalagi yang halal. Nah, macam ini disagokan Allah, dia dapat yang halal kali. Nauzubillah. Banyak yang halal, cuma dia tidak mau merendahkan diri untuk nyari rezeki. Dia tidak mau melepaskan titelnya untuk nyari rezeki. Seperti Ustaz sampaikan 2 minggu yang lalu. Ya, karena dia bertitel, dia lulusan kuliah, S1, diajak orang jualan daging, tidak galak. Ada aku turun ke pasar, aku kan S1. Aku kan sarjana komputer. Ada aku ngitung duit daging di pasar, aku jualan kue, jualan pempek. Aku di kantor seharusnya. Ya di kantor tidak terima-terima pegawai. Di pasar ngajak kau berdagang tidak mau. Ya berarti kau tidak mau mencari rezeki yang halal. Allah mudahkan. Tidak kita yang ngatur hidup kita dari cara kita hidup. Berapa banyak orang yang punya titel justru dia jadi pedagang. Ya, berapa banyak orang lulusan teknik jadi pedagang, dokter jadi pedagang. Orang tidak punya kepintaran, tahu-tahu jadi tukang listrik, otodidak bisa dapat ilmu. Allah yang ngatur. Yang penting kita mau al-harakah barakah. Ada mau gerakan, mau bergerak, mau mencari rezeki, maka Allah akan berkahi itu. Tapi kalau duduk manis, nunggu duit datang, rezeki datang, nunggu ngajak kita, pas ngajak makin milih-milih pula, gawe apa, di mana, ya, dari jam berapa penghasilannya, banyak nih ceritanya, ya. Ujung-ujungnya, aku ni orang kuliahan, aku ni lama titel, mana gawe itu, nah, la ilaha illallah, tak, ya, maaf ya, nanti punya pangkat apa, ada gawe halal, kebetulan perusahaan baru buka, security-nya tak ada, kau ni kan badan kau bagus, belagak, kuat, bisa jadi, ya sudah, bismillah. Mari aku jadi security, aku ni sarjana kimia misalnya ya. Sudah bismillah, jadilah security dulu. Ambil rezeki yang depan pintu ini. Lanjut. Kaget berjalan ke depan. Allah bukakan kau sampai jadi security, ngajukan lamaran di perusahaan itulah. Ya. Jadi kaget Allah buka, tak membantu tempat lain lagi. Yang penting jangan kita ni angkuh nak milih. Ya, apa yang halal ambil. Nah, kalau kita model macam itu, insyaallah yang halal itu banyak ikhwan. Tapi kalau kita terlalu banyak palah pilih, yang halal itu jadi sedikit. Nah, yang kedua, halal itu zatnya halal, makanan, minuman, bebek, segala macam, roti, nasi, air, minum, buah, segala macam halal banyak sekali. Saya sebut lagi ya, sangat banyak. Tapi engkau ambil untuk menjadi milikmu dari milik orang lain tanpa dengan cara syar'i, tanpa dengan cara syar'i yang tidak dihalalkan. Cara syar'i itu bagaimana? Dengan cara dibeli, dihibahkan, diwakafkan, itu syar'i, atau dapat dari warisan cara yang benar, itu syar'i, itu halal kalau. Tapi ketika didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, maka yang halal ini menjadi haram. Ustaz, kalau berdagang halal tak? Halal berdagang. Bahkan kalau ente niatkan melak sunnah Rasulullah, Rasul berdagang dulu. Ya, Rasul berdagang, maka ente dapat pahala. Tapi cara dagangnya berbeda. Berdagang itu halal. Jual apa ini? Jual kurma Ustaz, sama banyu zam-zam, sama ya, perlengkapan haji. Masya Allah. Bisa jadi ini ibadah yang hebat. Ya, untuk bantu orang biar bisa menjalankan sunnah puasa dengan makan kurma. Biar orang bisa menjalankan sunnah minum zam. Tapi ketika jualan tadi nanti ada tipu muslihat. Ada nipu, timbangan nanti kurangi. Ya, berat tadi itu inti jengok. Yang nyicip ni pula payah. Ya, kurma jenis ada 10 nyicip. Kalau 10. Beli cuma sekilo. Ini pedagang rugi aku macam ini. Berapa Pak sekilo? Ini 9 on. Yang kau makan tu beri sekilo je dia. Ngurangi timbangan, ngurangi wong sudah milik kita robah. Ya,
mutu nomor 1, kita kata nomor 2, kita katakan nomor 1, kita kurangi timbangan, kita kurangi ukuran. Ini semua menjadikan yang halal jadi haram. Tak boleh. Ya, yang halal jadi haram. Nah, itu tadi. Padahal yang kita jual ini bagus, indah, banyu zam-zam, kurma, kurang apa. Tapi kita robah, ya. Pempek, iwak belido asli, padahal iwak kakak. Misal, nipu itu. Ya, nipu haram. Ya, haram. Jujur kan be. Iwak delak apa bukan? Bukan. Kalau ini iwak mati apa hidup? Iwak mati. Ya, iwak pempek dari iwak hidup. Iwak ni apa? Nah, karena iwak aja gitu. Ya, iwak ni apa? Tapi ngomong iwak gabus bukan ini. Kalau bukan ya ngomong be bukan. Ya, jangan, oh ya gabus, aku tak jual, tak muat kalau bukan gabus, tak muat kami. Padahal iwak bukan gabus. Nah, haram hukumnya, rusak. Rusak rezeki yang kita dapatkan itu, jadi haram. Masuk ke perut kita jadi haram. Kalau sudah masuk perut jadi racun, ibadah tak kuat, jadi gawe kita bermaksiat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man akala haram, asal jawaluhu." Sya'af. Yang makan haram itu bakal maksiat dia punya tubuh. Mau tak mau kan? Kalau kamu lihat taat dan menghadap kemarin, taat itu bukan kepada Allah. Ketaatannya kumah mencari kamu depan manusia, minta dipuji manusia. Kalaupun kita tidak tahu urusan itu kan ikhlas ikhlas urusan itu sama Allah. Pastikan ibadahnya diterima Allah. Pastikan ibadahnya tidak diterima Allah. Lalu dari Al-Quran hadis sudah jelaskan di sini. Allah itu berlain berindah dan juga jadi ikhwan Allah. Ada di dasar ikhwan. Jadi Allah sedikit ikhwan sabar. Tanam sifat Quran. Nerimo sabar ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Jangan kita lunga. Hadis yang sering kami sampaikan kepada ikhwan sekalian. Rasulullah dalam hadisnya tidak baik kalau itu fadl zaman asfal kita. Kalau kamu ini ada orang dilebihkan Allah, hartanya, kekayaannya, kedudukannya, rupanya, maka duduklah kamu jangan ada jiwa memiliki kurang dari kamu. Sehingga kita baca bersyukur ikhwan. Syukur alhamdulillah aku walaupun punya motor kiritan sebulan tidak punya motor sana sini keluar dari proyek tiap hari untuk boleh lagi kalau ada itu kita lagi ada tahu bersyukur kita alhamdulillah masalah bergerak motor aku punya rumah tempat kerja dengan nyaman si fulan masih kontrak sana sini setiap hari mikir dari kontrakan dari motor aku memang tidak ada di kota listrik kalau kita rumah berapa syukur ya Allah bersyukur. Kalau bersyukur, misalnya dari sifat koma. Kalau sudah muncul sifat koma, itu akan muncul sifat serako. Kalau sudah sifat serako tadi, ini mengharapkannya haram. Alhamdulillah, hati-hati lupa, hati-hati.